Ayub pasal 16 ayat 1 sampai 8. Saya ayat yang pertama dan kedua, dan jemaat Tuhan lanjutkan di ayat ketiga. Tetapi Ayub menjawab, hal seperti itu telah ajab kali kudengar, penghibur sialan kamu semua. Aku pun dapat berbicara seperti kamu. Sekiranya kamu pada tempatku, aku akan mengubah kata-kata indah terhadap kamu dan menggeleng-gelengkan kepala atas kamu. Tetapi bila aku berbicara, penderitaanku tidak menjadi ringan. Dan bila aku berdiam diri, apakah yang hilang daripadaku? Sama-sama kita baca di ayat ke-8, 3 ya. Sudah menangkap aku, inilah yang menjadi saksi, kekurusanku telah bangkit menuduh aku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Judul firman Tuhan kepada kita, jemaat Tuhan yang saya kasihi, bisa saja benar, namun itu tidak benar. Sekali lagi, bisa saja benar, namun itu tidak benar. Mungkin saja kita pernah mempunyai teman yang memberi nasihat yang tidak kita butuhkan. Nasihat yang tidak bersifat konstruktif. Dan itu membuat kita semakin keadaannya semakin memburuk. Saya kasih contoh kepada kita semua. Contohnya seseorang celaka. Seharusnya kita yang melihat kejadian tersebut menolong si korban, bukan memberikan nasihat begitu panjang. Dia tidak akan menerima nasihat kita, karena yang ia butuhkan pada saat itu pertolongan untuk menolong dia segera dibawa ke rumah sakit. Dan inilah kejadian yang dialami oleh Ayub. Dia merasa sahabat-sahabatnya mengatakan hal yang tidak benar. Walaupun mungkin apa yang sahabat-sahabatnya pikirkan, bahwa apa yang mereka sampaikan tentang Ayub, tentang kehidupannya, itu adalah benar. Makanya judul firman Tuhan kepada kita, bisa saja benar, namun itu tidak benar. Memang niat baik mereka untuk menolong Ayub dengan keadaan masalah yang dialaminya. Beberapa minggu yang lalu kita sudah pelajari bagaimana keadaan Ayub. Harta miliknya hilang begitu saja. Bahkan pegawai-pegawainya, pekerja-pekerjanya, anak-anak yang dikasihinya hilang begitu saja. Dan kita akan melihat juga kekasih bagaimana dia mengalami sakit borok di dalam seluruh tubuhnya. Dan Alkitab mencatat kekasih Tuhan di Ayub 16 ayat 1 sampai 8. Bagaimana Ayub berkata kepada mereka, perhatikan. Ayub 16, 2 sampai 3. Hal seperti itu telah ajab kali kudengar, penghibur sialan kamu semua. Belum habiskah omong kosong itu untuk, minta maaf, omong kosong itu apa yang merangsang engkau untuk menyanggah? Kekasih Tuhan yang diberkati, memang keadaan Ayub, ya, mereka melihat dia sangat susah, dia sangat sedih. Namun situasi demikian, dia mau agar sahabat-sahabatnya itu dapat menghibur dia. Tetapi tidak demikian, sahabat-sahabatnya malah memperburuk keadaan. Mereka mulai menghakimi Ayub. Hal itu terjadi karena kamu berdosa dan lain sebagainya. Makanya dikatakan Ayub, kamu adalah penghibur sialan. Jadi tidak ada arti nasihat-nasihat yang dilontarkan oleh sahabat-sahabatnya kepada Ayub. Amin, kekasih Tuhan. Kekasih Tuhan, walaupun benar bahwa Ayub ada dalam keadaan susah,
Ya, ada dalam situasi yang menyedihkan, namun kita tidak bisa menyalahkan dia dalam situasi tersebut. Kita tidak bisa menyalahkan dia, ya, karena harta bendanya hilang begitu saja, dirampas. Bahkan pekerja-pekerjanya mati, anak-anak yang dikasihinya mati, dan juga tubuhnya kena borok kekasih Tuhan. Kita tidak bisa berkata bahwa itu adalah dosa-dosa daripada Ayub. Amin, kekasih Tuhan. Yang dia butuhkan bukan penghakiman dari teman-temannya. Yang ia butuhkan ya untuk menghibur dia, menguatkan dia, meneguhkan dia, supaya dia tidak terpuruk dalam keadaan itu, tetapi dia bangkit dan dia bersyukur kepada Tuhan. Jadi itu kekasih Tuhan. Dan ini memang benar-benar jadi pelajaran bagi kita, agar kita anak-anak Tuhan, ketika seseorang mengalami masalah dan dia datang kepada kita, jangan kita menghakimi dia. Katakan amin. Kita bisa dapat mengerti mengapa sahabat-sahabat Ayub berpikir bahwa Ayub melakukan sesuatu hal yang buruk dan bertentangan dengan kehendak Allah. Itu karena apa? Yang pertama, kita akan pelajari bersama-sama kenapa sahabat-sahabat Ayub berpikir bahwa Ayub melakukan sesuatu hal yang buruk. Yang pertama, mereka membuat spekulasi tentang penyebabnya. Jemaat Tuhan yang diberkati, dalam kehidupan nyata, apa yang kita pikirkan atau apa yang kita anggap itu benar, bisa saja itu tidak benar. Tetapi seandainya kalau itu benar, sahabat yang baik akan menawarkan penghiburan sebelum membuat spekulasi atau pendapat atau dugaan tentang penyebab daripada masalah orang tersebut. Dan itulah kegagalan daripada sahabat Ayub terhadap Ayub. Mereka hanya mau menyoroti penyebab yang dibuat oleh Ayub. Apa penyebab? Kenapa dia kehilangan harta bendanya, anak-anaknya mati, bahkan dia kena borok. Kekasih Tuhan, inilah yang dikerjakan oleh sahabat-sahabat Ayub. Mereka membuat spekulasi tanpa mendengar keluhan daripada Ayub. Mereka mulai menghakimi Ayub. Saya punya pengalaman, kekasih Tuhan, ketika saya ada di Sumatera, di tempat pelayanan. Di tempat pelayanan saya, ketika kita sakit, mereka tidak langsung obati, ya, kasih obat atau kasih kata-kata penghiburan lah begitu, menguatkan kita supaya kita yang sakit semangat. Tapi ketika kita menghadap pemimpin kita, mereka akan berkata kepada kita, apa dosamu? Kelalaian apa yang kau buat? Mereka akan encounter kita bisa saja sampai 1 jam. Olah-olah sakit penyakit kita itu karena memang kita sangat berdosa. Dan rata-rata kalau saya bertanya kepada teman kami, teman sesama pelayanan, ketika mereka sakit, mereka akan mengalami hal yang demikian. Mereka dipojokkan, mereka dituduh, padahal sebenarnya bukan itu. Tetapi karena takutnya, mereka iya-iya saja. Termasuk saya di dalamnya. Makanya saudara kekasih, kalau kami sakit, kami katakan kami tidak sakit. Kami tidak memberitahukan kepada pemimpin kami, walaupun kami sudah setengah mati. Kami diam-diam saja, berusaha saja. Karena kalau kita memberitahukan, mulai mereka korek sana sini. Dan mereka akan berkata itu karena penyebabnya karena dosa kamu. Siapa yang tidak tertekan? Ketika kita ketemu dengan pemimpin kita langsung berkata, itu karena dosamu. Bertobat sudah. Memang kita tahu sakit penyakit itu dari kelalaian kita, tapi untuk waktu itu atau dari dosa kita, tetapi untuk waktu itu dia butuh agar kita menguatkan imannya. Setelah itu berjalannya waktu, kalau dia sembuh, baru kita memberitahukan kepada dia supaya kedepannya jangan ia lakukan. Katakan
Amin. Jadi kalau seseorang itu dalam keadaan susah, jangan kita membandingkan dengan orang lain. Kita bandingkan dia dengan orang lain dan berkata, lihatlah, kamu ini tidak setia, lihat dia setia, dia rajin, makanya dia tidak sakit-sakit, makanya dia tidak ada kesusahannya. Lihat rumah tangganya. Kekasih Tuhan bukan karena faktor itu. Karena ada juga yang setia beribadah tetapi rumah tangganya hancur-hancuran. Bukan soal itu. Haleluya. Jangan kita bandingkan sahabat kita dengan orang lain. Lebih baik kita bandingkan sahabat kita yang punya masalah, membandingkan kepada diri kita. Dengan cara kita empati kepada dia. Seandainya hal itu terjadi kepada saya, apa yang saya butuhkan? Tentunya penghiburan, bukan penghakiman. Kita bandingkan perasaan dia dengan kita sehingga kita juga tidak menghakimi orang tersebut yang sedang dalam masalah. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Bahkan mulai aneh-aneh yang kita sampaikan. Kamu sakit gara-gara ini, kamu sakit gara-gara ini. Belum tentu. Makanya judul kita tadi bisa saja benar namun tidak benar. Banyak tim doa berkata demikian. Kalau kita pergi ke suatu tempat yang ada jiwa yang minta pelayanan, terlebih dahulu kita berkata apakah sudah pernah dilayani, dan mereka akan berkata sudah pernah. Apa yang mereka sampaikan? Saya sakit karena ini belum tentu. Bahkan kalau kita yang melihat dari kebenaran firman, apa yang mereka sampaikan itu tidak benar. Itu mereka hanya membuat sebuah dugaan yang sebenarnya itu tidak benar dan jiwa itu tidak membutuhkan hal itu. Coba saudara kekasih, dia lagi sakit-sakitan disuruh bongkar rumah karena yang salah adalah rumah. Dia butuh uang untuk berubah. Jadi kekasih Tuhan, kalau kita mendengarkan seseorang bercerita kepada kita tentang masalahnya, mari kita dengar baik-baik dulu. Jangan langsung kita ambil satu kesimpulan bahwa dia kesalahannya demikian. Tidak demikian kekasih Tuhan. Tahukah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pernah saya mendengar orang berkata, alasan Tuhan menciptakan dengan 2 telinga, perhatikan saudara ya, 2 telinga dan 1 mulut. Agar kekasih Tuhan, kita dapat mendengar 2 kali lebih banyak daripada berbicara. Dan memang ini masuk di akal ketika saya mendengar perkataan demikian. Benar juga, saya melihat pada diri saya. Memang 2 telinga saya bukan 1. Mulut saya bukan 2, tetapi 1. Artinya kekasih Tuhan, lebih banyak kita mendengar daripada berbicara. Jadi ketika seseorang menyampaikan sesuatu kepada kita, hendak kita mendengar dengan baik. Dan ini memang selaras dengan firman Tuhan, Yakobus 1 ayat 19. Perhatikanlah kitab saudara, Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Ini seringkali terjadi dalam rumah tangga. Sang suami mulai berbicara, menyampaikan pendapatnya. Belum selesai dia mengungkapkan pendapatnya, seorang sang istri memotong pembicaraan karena mungkin dari awal perkataan suaminya tidak masuk di akal. Kekasih Tuhan, dia mulai mengomel, padahal tujuan daripada suaminya tidak demikian, tetapi kita sudah membantahnya karena kita pakai pemikiran kita sendiri. Kan beda apa tujuan daripada apa yang disampaikan oleh suami kita, istri kita. Dan gara-gara ini rumah tangga
anak kecil maupun orang dewasa. Kalau tidak mendengarkan dengan baik-baik, maka kita bisa salah pemahaman. Minggu yang lalu kekasih Tuhan, kedua anak saya bermain di tempat ini. Aqua masih setengah dos. Mereka buka semua, poa semua di sini, pasang semua, berenanglah si Joy. Tiba-tiba semua sudah ditumpahkan. Nadine panggil saya, "Mami, Joy bermain air." Saya sampai, karena mereka biasa bermain di sini, karena tempat kita hanya ini, saudara kekasih. Ya, ketika saya melihat, ya, kenapa begini Nadine? Bukan saya, Mami. Joy, kenapa kamu buat ini? Kakak, bukan saya, kakak. Dalam hatiku, apa yang saya buat ini? Nadine, sini dulu. Sudah janji toh, kalau kamu jujur, Mami tidak akan marah, Mami tidak akan pukul. Tapi kalau tidak jujur, Mami pukul. Betul, Mami? Mami kalau Nadine jujur tidak pukul, iya. Saya yang buat, tapi sedikit saja. Adik semua buatnya. Saya panggil mereka dua. Dengar Nadine, Joy, satu kali lagi tidak boleh. Demikian. Hanya beberapa gelas aqua saja yang sudah kita minum. Semua berenang di situ. Jadi kekasih Tuhan, saya katakan kepada mereka, boleh bermain air, tapi jangan di sini. Ini air ini dibeli untuk diminum. Kita kasih pengertian. Dan beberapa hari lalu lagi dia meminta sesuatu. Ya, saya bilang tunggu dulu beberapa hari baru kita beli. Dia sudah sangka pembicaraan saya, dia tidak dengar penjelasan, mungkin karena masih usianya masih 4 tahun. Dia bilang, "Mami sudah mau beli nah." Bukan, dengar dulu Mami. Mami mau beli tapi tahan dulu beberapa hari dulu. Mami ini sudah mau nah. Saudara kekasih, saya kasih contoh ini mulai dari anak-anak, tapi bahkan orang yang dewasa. Kadang orang tua memberikan pengertian kepada mereka. Kenapa permintaan mereka belum diberikan? Karena mungkin ada alasan-alasan orang tua tidak memberikan hal itu. Tapi mereka menyanggah. Mereka tidak terima karena tidak dengar baik-baik. Dan ini kadang orang tua marah. Haleluya kekasih Tuhan. Haleluya. Bahkan jiwa yang kita layani, kalau kita tidak dengar ketika mereka berbicara, dia tidak akan diberkati lewat pelayanan kita. Seringkali kami dengar demikian. Ketika mereka memberikan keluhan kepada kami, ya, mereka tidak diberkati. Karena mereka hanya dihakimi. Kalau ada salah satu jemaat datang kepada kami dan memberitahukan masalahnya kepada sesamanya, saya punya masalah dengan si A. Begini Bapak, begini Ibu. Kami tidak langsung berkata ibu yang benar, sebenarnya dia yang salah itu. Tidak, kekasih Tuhan, kami hanya mendengar dan berkata, tunggu dulu. Kita ambil satu waktu, kalau mau diselesaikan, kita cari waktu yang tepat. Saya mau bicara berdua kepada orang yang bermasalah itu. Saya tidak bisa berkata, berarti cerita ibu ini, dia yang salah, si A ini yang salah. Coba kalau dia dengar demikian. Dia akan berkata, Pak Pendeta saya ini, kenapa saya dibuat saya yang salah, padahal tidak demikian ceritanya. Itu tidak akan, tidak akan lebih baik masalah tersebut, maka menambah masalah. Untuk itu kekasih Tuhan, mari kita mendengar baik-baik. Kan semuanya calon-calon pemimpin. Ketika kita melayani jiwa, dengarkan mereka berbicara. Jangan ambil keputusan sendiri. Ya, karena setiap keputusan kita belum tentu benar. Amin. Karena itu akan memperburuk keadaannya. Kekasih Tuhan yang diberkati, mengapa kita perlu belajar untuk lebih cepat mendengar daripada cepat untuk berbicara, agar kita dapat mengerti dan memahami titik persoalan yang dialami tanpa membuat spekulasi tentang penyebab
kita dapat berkomunikasi dengan baik tanpa menimbulkan kesalahpahaman. Katakan amin. Katakan amin. Jadi kekasih Tuhan, itu yang perlu kita ambil pelajarannya ya. Mengapa sahabat-sahabat Ayub berpikir bahwa Ayub melakukan sesuatu hal yang buruk dan bertentangan dengan kehendak Allah? Karena mereka membuat spekulasi tentang penyebab dari kejadian apa yang dialami oleh Ayub. Padahal jelas-jelas Alkitab berkata dalam semuanya itu Ayub tidak berdosa. Tapi kejadian yang dialami oleh Ayub itu seizin daripada Tuhan. Sudah 2 minggu kita pelajari ini ketiga kalinya kita pelajari. Amin. Jadi ini jadi pelajaran bagi kita kekasih Tuhan. Kalau kita punya sahabat, punya keluarga, ya, dengarkan mereka berbicara. Jangan tuduh mereka. Mereka akan terpuruk keadaannya, bukan makin baik, terpuruk keadaannya. Seandainya hal itu juga jadi dalam hidup kita, pasti kita demikian. Katakan amin. Saya tidak tahu berapa bulan yang lalu ada seorang pemuda memberitahukan kepada saya, "Ibu, saya kehilangan apa? Seperti dihipnotis begitu. Ketika ditelepon suruh beli pulsa." Saya tidak langsung katakan sama dia, karena mungkin kamu tidak berjaga-jaga, tidak berdoa. Tetapi kekasih Tuhan, saya hanya beritahukan kepada kita, "Nak, lain kali perhatikan dulu ya. Kalau ada yang telepon, simak baik-baik. Kalau dia beralasan ini keluarga, cek baik-baik." Saya beritahukan kepada Bapak biar berkata, sebenarnya anak-anak Tuhan tidak boleh dihipnotis. Tapi kenapa terjadi? Karena ya ada sesuatu yang menyebabkan itu terjadi. Tetapi ketika saya dengar demikian, saya tidak berkata kepada orang itu begini-begini. Terjadi demikian karena kamu begini-begini, tidak. Saya hanya mengarahkan dia untuk kedepannya jangan demikian terjadi. Amin. Amin. Jadi dia nyaman. Dia cerita kepada saya nyaman karena saya tidak menuduh dia. Saya doakan dia walaupun di depannya saya tidak doakan, kami doakan supaya hal itu tidak terjadi lagi. Katakan amin. Katakan amin. Jadi kekasih Tuhan, apapun itu jangan langsung semenang-menang kita hakimi dia. Kayaknya dia tidak rohani. Dia tidak kuat imannya. Jangan saudara. Belum tentu. Mungkin dia lebih kuat imannya daripada engkau. Iya saudara kekasih. Ya, jadi jangan kita membuat keputusan sendiri tanpa kita mendengar apa yang dia bicarakan. Katakan amin. Baik, yang kedua, mengapa sahabat-sahabat Ayub berpikir bahwa Ayub melakukan sesuatu hal yang buruk dan bertentangan dengan kehendak Allah? Karena yang kedua, mereka tidak tahu apa yang Ayub butuhkan. Tentunya jemaat Tuhan, semua orang pernah mengalami dan merasakan tekanan yang berat dalam hidupnya. Misalnya ya, tekanan dari keluarga, suami, istri, dan anak-anak, tekanan masalah finansial, tekanan dari masalah kesehatan, tekanan dari atasan atau masalah dalam pekerjaan, dan sebagainya. Nah, tekanan seperti ini yang seringkali menyebabkan orang stres, depresi. Bahkan bisa-bisanya kalau dia tidak bisa menguasai pikirannya, bisa ke gila. Amin. Namun kekasih Tuhan, kita tidak bisa menyimpulkan di pikiran kita orang tersebut mengalaminya karena demikian, karena demikian, karena demikian. Kita belajar kekasih Tuhan, ya, seperti Ayub. Teman-temannya mulai mencari tahu mengapa hal itu terjadi kepada Ayub. Kita melihat apa yang dialami dan dirasakan oleh Ayub yang meliputi seluruh aspek hidupnya. Ayub mengalami kepedihan hati, kehilangan yang sangat amat. Pada minggu yang lalu kita sudah menceritakan
hilang begitu saja. Kalau kita membayangkan hal itu terjadi dalam hidup kita, pasti kita stres berat. Ke-10 anak yang dikasihinya mati. Hewan-hewannya dirampas. Pekerja-pekerjanya mati. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, apa yang dialami Ayub ini benar-benar itu sebuah tekanan yang berat kepadanya. Dia sangat sedih. Tambah lagi sahabat-sahabatnya yang menekan dia, yang menghakimi dia. Tambah lagi istrinya yang berkata kepadanya, kutuki saja Allahmu dan matilah. Artinya istrinya tidak mengharapkan kehadiran Ayub lagi. Coba saudara bayangkan bagaimana hal itu terjadi kepada kita. Tapi walaupun demikian, keadaan Ayub yang demikian beratnya kekasih Tuhan, ya, dia tidak menyerah. Dia tidak mengkutuki Allahnya. Walaupun tidak ada yang mendukung dia, tidak ada yang menghibur dia, baik dari sahabat-sahabatnya, baik daripada istrinya. Tetapi Ayub tetap kuat menghadapi masalahnya karena keyakinan dan imannya dibangun atas dasar yang tidak tergoyahkan, yaitu di atas dasar Tuhan sendiri. Ketika dia mendapatkan pencobaan itu kekasih Tuhan, ya, Ayub mencurahkan seluruh emosinya kepada Tuhan tanpa menutupi keadaannya. Makanya kekasih Tuhan, di ayat 16 mulai dari ayat ke-8 sampai ke-22 dan dilanjutkan di pasal 17, itu adalah cerita daripada Ayub. Dia mencurahkan emosinya kepada Tuhan tanpa menutupi penderitaannya. Karena ia percaya ketika dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang jadi pembela kepadanya. Makanya firman Tuhan berkata, Matius 11 ayat 18, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau kita lagi pedih hati, lagi susah hatinya, sampaikan kepada Tuhan Yesus. Karena ia adalah teman curhat kita yang paling tepat. Dia tidak akan menghakimi saudara. Dia akan menolong saudara. Dia tidak akan membiarkan saudara sendiri menghadapi masalah yang saudara hadapi. Kalau kita curhat kepada sahabat teman kita, kekasih Tuhan, belum tentu mereka dapat menolong kita. Dan bisa saja masalah yang kita ceritakan itu menjadi konsumsi publik karena dia menceritakan ulang kepada orang lain. Saya punya pengalaman kekasih Tuhan. Waktu saya masih SMP, saya punya teman curhat dan dia juga teman pelayanan. Karena waktu itu saya sudah SMP, saya sudah melayani song leader. Dan saya punya masalah. Tahu masalah nona-nona toh? Jadi saya sampaikan kepadanya bahwasanya si Anu yang laki-laki itu suka dengan saya. Saya cerita kepada dia. Tahu-tahunya seminggu sebelumnya, sesudah itu seminggu ke depannya, pemuda-pemudi di situ semua mendengar cerita apa yang sudah saya sampaikan. Padahal saya sangat percaya kepada teman saya ini.
boleh pacaran. Sedangkan sudah ada yang suka. Saya cerita kepada dia. Dan itu jadi makanan konsumsi pemuda-pemudi. Setiap kali ketemu mereka sudah, weh, itu, weh. Dan saya senyum-senyum. Kalau laki-laki yang mereka tahu mereka suka sama saya, kalau dia dekatin orang sudah ketawa-ketawa. Jadi saya grogi melayani. Saya berharap dia bisa menyimpan rahasia yang saya sampaikan. Dan setelah itu sampai saya tamat SMA, sampai saya kuliah, saya tidak punya teman curhat. Karena saya trauma mulai dari situ. Saya punya teman iya, tetapi kalau cerita-cerita yang rahasia, saya tidak pernah memberitahukan. Bahkan di mana saya tinggal, ya kakak kelas kami memberitahukan kepada teman-teman yang lain kalau Yuyun ini tidak suka cerita. Kita tidak tahu bagaimana keadaannya, apakah dia ada pacar kah, apakah bagaimana keadaan orang tuanya. Saya tidak pernah cerita. Karena saya sudah punya pengalaman yang buruk waktu SMP. Setelah itu saya tidak punya teman curhat. Saya punya teman berbicara, ngobrol seperti biasa. Tetapi untuk menyampaikan apa yang di dalam hati saya tidak pernah sampaikan lagi. Karena itulah keterbatasan manusia. Apalagi kalau kita cerita kepada seseorang itu, dia tidak bisa menahan diri dan menyampaikan ulang kepada orang yang kita ceritakan kepadanya. Makanya masalah itu yang kita selesaikan di pelayanan kita di Rote Selatan. Seorang bapak jiwa baru datang kepada seorang ibu jemaat kita. Dia memberitahukan keluhan-keluhannya. Tiba waktu ada ibadah. Si ibu yang sudah mendengar keluh kesah si jiwa tersebut, dia melihat ketika dia masuk di dalam ruang ibadah, mukanya sonde betul. Setelah minta permisi, setelah selesai ibadah, dia mencari tahu informasi kepada pasangannya dan berkata, kenapa, ada masalah? Padahal dia sudah tahu. Karena dia tahu bapak itu yang cerita kepadanya sudah keluar, ibu tersebut mulai keluarkan semua apa yang disampaikan oleh laki-laki itu. Gemparlah sudah. Rupanya dia belum keluar dari ruang ibadah. Saya sudah berkata, saya telepon, ibu sekali lagi jangan demikian. Kasih tahu kepada kami yang hadapi, kami yang sampaikan. Kalau ibu dengar soal itu, ya tidak secara kebenaran ibu doakan. Ibu kasih nasihat, jangan begitu. Sebentar lagi kan kalian mau berumah tangga. Jangan begitu, kalau tidak pikir-pikir dulu. Arahkan dia, kuatkan dia, teguhkan dia. Supaya mulai dia berpikir untuk melangkah ke depannya. Itu pengalaman kekasih Tuhan. Itu memperburuk keadaan. Dan saya langsung telepon, ibu jangan demikian. Sekali lagi gini caranya. Saya beritahukan, saya tidak marah-marah, tidak ada alasan. Saya berkata, ibu kalau bisa demikian. Dia juga nyaman terima nasihat saya. Supaya ke depannya lebih baik lagi. Dan ini yang dialami oleh pelayanan kita di Rote Selatan. Jadi kami lagi yang kerja keras untuk mengurusnya. Jadi kekasih Tuhan, kalau kita mendengar sesuatu keluhan orang, jangan ceritakan di luar sana. Apalagi kalau ada masalah-masalah dalam pelayanan, jangan sampaikan di luar sana, itu tidak perlu. Itu akan menambah masalah lagi kepada kita. Apalagi masalah sesama anak-anak Tuhan. Cukup datang kepada gembala saudara, kasih tahu, kita selesaikan dengan baik. Katakan amin. Katakan amin. Jadi cerita kepada Tuhan. Menangis-nangis di hadapan kalau saudara punya masalah. Amin, kekasih Tuhan. Kita kasih contoh. Seperti Hana menceritakan seluruh kesannya kepada Tuhan. Kita buka 1 Samuel 1 ayat 7 dan ayat ke-10. Satu orang membacakan kepada kita.
1 Samuel 1 ayat 7 dan ayat 10. 1 Samuel 1 ayat 7 dan 10. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Ayat 10. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis. Perhatikan di ayat ke-10. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Karena Hana ini mandul kekasih Tuhan. Dia punya suami itu 2 istri, Hana dan Penina. Dan Penina ini punya anak, perempuan dan laki-laki. Kita tidak mencatat berapa jumlahnya. Dia punya anak perempuan dan anak laki-laki. Dan Penina ini selalu memberikan kata-kata yang tidak baik kepada Hana, sehingga Hana ini tertekan jiwanya. Dia menangis pedih hatinya. Dan kepedihan hatinya itu dia curahkan kepada Tuhan. Karena dia tahu Tuhanlah yang sanggup menolong dia. Sehingga Imam Eli saja berkata, perempuan ini sepertinya sedang mabuk. Karena sangkingnya dia menjerit kepada Tuhan. Dia menangis kepada Tuhan sampai suaranya tidak keluar lagi, dia hanya komat kamit. Dan ini jadi contoh bagi kita. Tolong diperbaiki dulu. Contoh bagi kita, kekasih Tuhan, agar kalau kita punya masalah, kita datang kepada Tuhan. Kan tidak ada yang larang kalau kita menangis sekuat-kuatnya. Kalau mungkin saudara mencerit di kamar, mungkin tetangga akan dengar, ini ibu ini sedang apa lagi? Dia sukir mana lagi? Kasih waktu saudara pergi ke pantai, teriak di situ, kan tidak ada yang dengar toh. Maksudnya ambil bantal, tutup mulut. Oh Tuhan tolong aku, sedih kali aku Tuhan. Lihatlah suamiku, dibuatnya hatiku sedih, anak-anakku, tetanggaku dan lain sebagainya. Menjerit kepada Tuhan. Amin. Amin kekasih Tuhan. Saya ingat kekasih Tuhan, waktu saya SMP, saya duluan lahir baru. Orang tua saya yang laki-laki, kalau orang tua saya perempuan kasih izin. Orang tua saya laki-laki seringkali melarang saya, tapi saya tetap kuat. Jadi karena agak susah hati saya, sedih, saya datang di kamar. Saya ambil bantal, saya kuat-kuat jerit, Tuhan tolong saya, berkati bapak saya, dia kasih izin saya melayani. Ketika saya keluar dari kamar, kan wajah agak kemerah-merahan, kekasih Tuhan, karena lagi sedang menangis. Ibu saya berkata, siapa yang pukul lu? Sonde ada kakak yang pukul. Sonde. Dia pikir saya sedang dipukul oleh saudara saya yang lainnya. Tidak masalah kalau kita bercerit kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Apa kira-kira kepedihan hati saudara? Datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dan percayalah, Tuhan akan menolong saudara. Tuhan akan menguatkan saudara. Amin. Makanya beberapa hari yang lalu ada seorang ibu telepon saya lewat WA. Dia menceritakan tentang masalah rumah tangganya. Saya kasih ingat dia harus tetap kuat. Saya kasih ayat firman Tuhan kepada dia. Saya hiburkan dia. Saya bilang kalau ada waktu datang kita akan berdoa bersama-sama. Dia kuat saudara. Harus kuat, harus tegar. Tidak boleh menyerah. Tidak ada yang dapat memisahkan rumah tangga ibu
Sekalipun sekarang ada orang ketiga, tapi berdoa, hal itu akan digagalkan oleh Tuhan. Jadi kekasih Tuhan, kalau kita punya masalah, datang kepada siapa? Datang kepada Tuhan. Saya sudah katakan tadi, kalau kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, maka di situ ada jawaban. Kalau kita mencurahkan isi hati kita kepada sesama kita, bisa-bisa hal itu akan memperburuk keadaan. Bahkan akan memberikan solusi-solusi yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Jadi satu-satunya kalau kita punya masalah, datang kepada Tuhan. Datang kepada orang yang tepat, yang mampu atau yang bisa mengarahkan saudara kepada kebenaran. Katakan amin. Katakan amin. Jadi kekasih Tuhan, ini adalah contoh bagi kita bagaimana sahabat-sahabat daripada Ayub bukannya menghibur dia, menguatkan dia, malah menghakimi dia. Hal yang demikian jangan kita kerjakan di setiap pelayanan kita. Katakan amin. Jangan kita menekan begitu saja, jangan kita menghakimi begitu saja. Karena firman Tuhan juga berkata, janganlah menghakimi sesamamu. Katakan amin. Untuk itu kekasih Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menjelang siang ini benar-benar memberkati hidup kita. Apa yang mungkin kita anggap itu benar, belum tentu benar. Untuk itu mari kita selaraskan lewat firman Tuhan. Jangan kita membuat satu keputusan tanpa kita mengetahui apa penyebab masalahnya. Dan mari kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan mari kita bangkit berdiri.